Shalom, Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali di dalam mimbar kecil Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Apa yang kita lakukan untuk menyenangkan seseorang yang kita kasihi? Tentu banyak cara. Misalnya, seorang anak belajar dengan begitu rajin, begitu giat untuk mendapatkan nilai dan prestasi yang bagus untuk menyenangkan kedua orang tuanya. Atau sebaliknya, orang tua yang bekerja tanpa lelah untuk anak-anak mereka. Kadang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saja, tetapi lebih dari itu supaya mungkin bisa berlibur bersama dengan keluarga ataupun bisa membelikan barang atau hadiah yang mereka inginkan supaya mereka senang. Banyak sekali cara untuk menyenangkan orang yang kita kasihi. Namun pertanyaannya, bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, tentu kita perlu taat kepada kehendak-Nya. Yesus sendiri pernah memberikan perumpamaan tentang dua anak. Keduanya disuruh pergi ke ladang, namun keduanya memiliki respons yang berbeda. Injil Matius 21 ayat 28 sampai 32 mencatat. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang berhadapan dengan imam-imam kepala dan tua-tua pada saat itu. Mereka memperdebatkan dan mempertanyakan dengan otoritas siapa Yesus mengajar, siapa yang memberikan hak itu kepada Yesus. Para elit agama Yahudi tersebut merasa tertandingi dengan kehadiran Yesus. Dan disitulah Yesus menjawab mereka juga menggunakan perumpamaan ini. Mereka bagaikan anak yang pertama yang dengan sigap menjawab iya kepada perintah sang bapa. Tapi kata-kata iya tersebut malah tidak diikuti dengan perbuatan. Seolah-olah asal bunyi dan berujung kepada tindakan yang kosong. Tidak melakukan apa-apa. Berbeda dengan gambaran anak yang kedua yang mewakili orang-orang berdosa. Yang justru pada mulanya mereka berkata tidak, namun karena penyesalan yang mereka alami akhirnya mereka melakukan kehendak sang bapa. Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini mengkritik para imam dan tua-tua Yahudi pada waktu itu. Namun, mengandung pesan yang sangat kuat juga bagi kita saat ini. Kita diminta untuk menyelaraskan apa yang kita katakan, apa yang kita percayai, dengan apa yang kita lakukan. Sehingga iman kita kepada Allah tercermin juga dengan laku yang baik dan bijak di dalam kehidupan kita. Dengan begitu, kita telah menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk Kristus yang hadir menyelamatkan kami semua. Di dalam iman kami percaya kepadanya. Dan Tuhan, kami mohon berkat penyertaan dari Roh Kudus untuk kami senantiasa dapat menyenangkan hati Tuhan dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyelaraskan apa yang kami imani, apa yang kami percayai juga dengan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan cinta kasih Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
sarjana